Halo, berjumpa kembali bersama saya di sini. Oke, jadi di sini saya akan membahas kembali tentang timnas Indonesia yang telah berhasil menuju ke round 4. Dan untuk pengundian pengelompokan tim di round 4 sudah dilaksanakan, yakni setiap grup terdiri dari 3 tim. Oke, dan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B yang diisi oleh Irak, Arab Saudi, dan Indonesia. Oke, di next match, laga pertama Indonesia vs Arab Saudi. Disusul laga kedua Indonesia vs Irak. Nah, oke. Jadi seberapa besar potensi kita untuk bisa menang melawan dua negara tersebut? Oke, sebelum saya bahas, alangkah baiknya bagi kalian semua yang belum subscribe channel ini, harap semoga di subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita-berita yang saya sampaikan mengenai timnas Indonesia di next video. Sebelum saya bahas tentang potensi besar timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi ataupun Irak, saya akan menceritakan ya track record timnas kita ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di ronde pertama, Indonesia bertemu dengan Brunei Darussalam. Oke, kita alhamdulillah menang. Nah, kita masuk ke ronde 2. Oke, di ronde 2 alhamdulillah kita lolos dan akhirnya masuk ke ronde 3. Di ronde 3 ini luar biasa ya. Kita bertemu dengan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. Ini luar biasa. Jepang ini ini sangat layak ya kalau ke Piala Dunia. Sangat layak dia. Dan sekarang timnas kita masuk ke ronde 4. Alhamdulillah. Meskipun kita di sini tidak uh, bisa kita bilang bisa untuk langsung ke Piala Dunia, tapi ada beberapa potensi yang seharusnya kita bisa kuasai dan kita bisa layak ke Piala Dunia. Alasan pertama, oke, alasan pertama, kita melawan Arab Saudi. Oke, Arab Saudi memiliki track record bersama timnas Indonesia. Yang notabene-nya timnas Indonesia untuk sekarang ini ya, mendominasi. Oke, meskipun dari Arab Saudi, dari Indonesia sama-sama memiliki kekurangan. Yakni apa? Pelatihnya itu baru. Oke. Dan di timnas Indonesia untuk striker itu kemungkinan besar akan tidak bisa bertanding nanti di round 4. Sehingga ada manfaat celah untuk Arab Saudi sehingga dia bisa memanfaatkan momentum agar timnas Indonesia di sisi penyerangan kurang maksimal. Oke, dari sini Arab Saudi bisa saya simpulkan kalau mereka nanti akan memberikan defensif yang sangat bagus dan counter attack. Ya, kalau saya lihat dari track record pertandingan kita vs Arab Saudi di tahun lalu ya, ketika kita menang 1-1 dan 2-0, itu mereka selalu mengandalkan counter attack. Karena apa? Umpan silang mereka, baik pun direct pass, mereka sangat bagus. Jadi ketika Indonesia kekurangan untuk sisi penyerangan, maka counter attack serta direct pass dari Arab Saudi bisa dimanfaatkan. Nah, kita kan kurang penyerangan. Otomatis, jikalau defensif mereka cukup bagus, bola akan mudah untuk lepas dari para pemain Indonesia. Sehingga bola yang lepas tadi bisa mereka manfaatkan
untuk passing-passing pendek dan bisa langsung memberikan direct pass ke depan. Nah, mereka memiliki penyerangan yang cukup bagus. Ada striker yang cukup berpengalaman. Siapa namanya itu? Saya nggak tahu namanya, ya, tapi dia memiliki track record bersama Arab Saudi cukup bagus. Mencetak gol ke gawang Argentina dan hampir mencetak gol saat Indonesia melawan Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga waktu itu yang digelar di Arab sana. Kenapa tadi saya bilang bahwasanya Indonesia memiliki potensi untuk bisa menang vs Arab? Loh, Bang, katanya Indonesia punya kelemahan. Kok kita masih ada peluang? Iya, peluang tetap ada. Seperti yang dikatakan Bung Binder, kita tidak bilang sulit, tapi ini tidak mudah. Ya, mengalahkan Arab Saudi mungkin bisa kita lakukan. Karena apa? Dari beberapa match terakhir Arab Saudi, mereka tidak begitu kompeten. Mereka banyak melakukan kesalahan krusial, ya. Terlebih lagi ketika di dalam kotak penalti. Ketika Arab Saudi menjamu tim-tim yang berada di grup C ini. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwasanya meskipun kita kekurangan pemain untuk penyerangan, tapi kita bisa memanfaatkan sisi winger. Ya, sisi winger kita nggak abal-abal kok. Ada Marcelino Ferdinand, ada Ragnar Mangun yang nanti bisa saja diturunkan untuk mengisi slot winger sisi kiri. Dan untuk striker, apabila kita tidak bisa banget untuk menurunkan oleh Romeni, ya, yang digadang-gadang mungkin di bulan Oktober mendatang, dia bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi mengingat bahasanya kalau meskipun dia bisa bermain, pasti tidak bisa total 100%. Karena untuk pemulihan, saya yakin, untuk cedera, saya yakin pasti lama. Pasti. Apalagi di era punggung kaki itu sangat luar biasa sih. Kita memiliki pengalaman kok yang cukup bagus ketika menghadapi Arab Saudi. Jadi kita di situ bisalah untuk menjadikan sebuah kepercayaan diri dan ketika menghadapi Arab Saudi nanti di round 4 kita bisa optimis untuk menang. Karena yang saya sampaikan tadi ada beberapa celah yang seharusnya bisa kita anulir. Untuk kelas yang kedua, kita melawan Irak. It's okay. Ketika kita melawan Irak, ada banyak potensi yang seharusnya kita bisa memanfaatkan untuk meraih poin dan menang melawan Irak. Meskipun track record kita bersama Irak, ya, kita lebih banyak menelan kekalahan. Bang, kita memiliki track record jelek kok. Kita ada potensi untuk menang. Oke, saya bisa berkata begitu karena saya ada beberapa alasan yang bisa membuat Indonesia memiliki potensi untuk bisa mengalahkan Irak. Pertama, ketika kita melawan Irak di ronde kedua waktu itu, kita kalah dengan skor telak 5-1. Oke, kalah dengan skor 5-1. Kalau kita bandingkan dengan Irak sekarang ini, sangat jauh berbeda. Pelatih Irak pada era itu, saat kita dikalahkan 5-1 dengan pelatih yang sekarang, ya, di round 4 ini sudah berbeda. Oke, dan permainan Irak pun di round 3 tidak begitu familiar
di match 1, 2, 3, 4, 5 mungkin dia sangat bagus. Karena apa? Masih dipegang oleh pelatih yang sama waktu itu. Namun di match 6, 7, 8, 9, 10 Irak dengan pelatih yang sedikit berbeda dengan saat mereka mengalahkan Indonesia 5-1. Jadi ada potensi besar yang seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga nanti di round 4 saat kita vs Irak kita bisa menjamu kemenangan. Jadi menurut saya dua tim yang nanti akan menjadi rival timnas Indonesia di round 4 Arab Saudi dan juga Irak, dua-duanya mempunyai kelemahan ya, untuk era kali ini. Otomatis celah yang ada kali ini bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert untuk membesut tim asuhannya, bisa memberikan dampak positif sehingga di match 2 tim ini bisa kita ambil kemenangan. Apalagi kalau kita melihat dari timnas kita sekarang ini, saya kira cukup mumpuni lah. Karena pada saat Indonesia vs Irak kala itu, kita masih belum ada Kevin Dix. Oleh Romeni, kita belum ada. Jadi ada kemungkinan besar kalau kita saat menghadapi Irak kali ini kita bisa memetik kemenangan. Jadi dalam sistem sepak bola tidak bisa kita bergantung kepada satu pemain. Misalkan Oli Romeni nanti tidak bisa bermain, it's okay, ya. Tapi itu merupakan kerugian cukup besar kepada timnas Indonesia. Karena apa? Di 2 match terakhir yang senantiasa menciptakan gol hanya Oli Romeni. Jadi menurut saya jika Oli Romeni absen pada match kali ini, saya kira dampaknya cukup besar kepada timnas Indonesia. Jadi Patrick Kluivert bisa berpikir 2 kali untuk mencari pengganti dari seorang Oli Romeni. Entah itu Revel Strike atau Ramadhan Sananta atau bahkan Hoki Ceraka. Jadi ya menurut saya Patrick Kluivert harus bisa berpikir lebih dalam untuk mengganti seorang Oli Romeni. Karena Oli Romeni memiliki kecepatan, ya, postur tubuh yang memadai, dan akurasi tembakan yang sangat mantap. Jadi saya harap nanti yang menggantikan Oli Romeni di posisi striker, saya harap memiliki potensi ya untuk bisa memiliki naluri mencetak gol, akurasi cukup, serta speed yang lebih memadai. Karena apa? Kalau tinggi, saya kira untuk posisi striker kita menghadapi Irak memang pemainnya cukup tinggi, dan menghadapi Arab Saudi mereka tidak begitu tinggi tapi memiliki strength, kekuatan yang cukup memadai. Jadi saya kira bergadang-gadang timnas Indonesia akan menampilkan pola bermain bertahan, direct pass, serta counter attack. Nah, kalau kita bermain direct pass, kalau kita bermain bertahan, direct pass, otomatis kita harus memiliki striker yang notabene-nya memiliki satu, strength, kekuatan, speed, berlari, yang kedua, akurasi tembakan. Oke,
Untuk acara video saya kali ini, jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. See you next time and